Kedatangan bulan Ramadan ini adalah satu peluang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kerana bermula daripada seseorang itu diletakkan di alam barzakhnya, yang akan memberikan manfaat dan faedah adalah hubungannya dengan Allah. Bermula daripada seseorang itu mengakhiri hayatnya di atas muka bumi ini, yang hanya akan memberi manfaat kepadanya ibadahnya kepada. Selain daripada ibadah kepada Allah, tak akan disebut, tak akan memberikan apa-apa faedah. Apatah lagi kalau ia digunakan hal yang mungkar, ia akan membawa padah kepada orang. Dengan demikian, perjalanan manusia dalam hidup yang singkat ini menuju ke destinasi yang sama, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan bersenang-senang. Umur yang diberi bukan untuk menikmati kenyamanan. Hidup diberikan oleh Allah amanah. Umur diberikan oleh Allah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ingin membuka minda kita di dalam memahami hidup, kerana tidak semua orang mengetahui dan menyadari matlamat daripada hidup, walaupun dia sekedar ada hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Dan semoga puasa kita dimakbul oleh Allah taala dan menjadikan kita lebih tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan mereaksi sebuah video tentang masalah hidup di dunia ini, apakah untuk bersenang-senang atau tidak. Bagaimana kita lihat ulasan dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Tidak membuang masa, jom kita play bersama. Let's go. Bulan Ramadan ini adalah satu peluang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kerana bermula daripada seseorang itu diletakkan di alam barzakhnya, yang akan memberikan manfaat dan faedah adalah hubungannya dengan Allah. Bermula daripada seseorang itu mengakhiri hayatnya di atas muka bumi ini, yang hanya akan memberi manfaat kepadanya ibadahnya kepada. Selain daripada ibadah kepada Allah, tak akan disebut, tak akan memberikan apa-apa faedah. Apatah lagi kalau ia digunakan hal yang mungkar, ia akan membawa padah kepada orang. Dengan demikian, perjalanan manusia dalam hidup yang singkat ini menuju ke destinasi yang sama, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukan bersenang-senang. Umur yang diberi bukan untuk menikmati kenyamanan. Hidup diberikan oleh Allah amanah. Umur diberikan oleh Allah juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ingin membuka minda kita di dalam memahami hidup, kerana tidak semua orang mengetahui dan menyadari matlamat daripada hidup, walaupun dia sekedar ada hidupnya, dia akan mati, tapi tidak berubah pun perbuatan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haq. Adakah kamu menyangka, yakni Allah berfirman kepada hamba-hambanya, adakah kamu menyangka hidup di atas muka bumi ini abadan, sia-sia, tujuan akan minum, kahwin, jalan, kerja,
Itu saja mungkin. Adakah itu saja yang kamu pikirkan? Wa antum ilaina la turja'un. Kamu berpikir kamu tak akan kembali kepada saya. Jika ada yang berpikir seperti itu, atau yang berpikir dia akan kembali, hakikatnya semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim juga Allah berfirman mengenai orang-orang yang lalai di dunia, yang tidak menyadari matlamat daripada hidupnya, yang hanya memikirkan hidup untuk makan, minum, memenuhi keperluan syahwat dan seterusnya, tanpa berpikir pertanggungjawaban kepada Allah. Bila nanti menerima kitab, ia akan buka lembaran demi lembaran pada kitab itu, entah berapa tebal sedikit, tapi pastinya ia ada. Di antara iman kita kepada yang gaib adalah iman kepada hari timbangan, atau di mana amal perbuatan manusia akan ditimbang. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Apakah kitab ini tidak meninggalkan, kitab ini sungguh tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan semua tercatat dan hadir. Amal perbuatan kita tercatat, yang kecil apatah lagi yang besar. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang firman ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran melalui kata-kata orang-orang yang menyesali akan perbuatannya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan. Ini kitab tidak meninggalkan yang kecil, senyuman, wala kabiratan, yang lebih daripada itu. Senyuman seseorang tidak terungkap kata-kata, namun senyuman ada yang sedekah, ada senyuman yang dosa, yaitu senyuman sujud. Tidak berucap pun juga, tapi tanpa. Hidup ini bukan main-main. Hidup ini bukan suka-suka. Hidup ini bukan untuk kita lalai. Hidup ini adalah manah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memanfaatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka minda kita memahami hidup sebagai ujian dan dugaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu kematian dan kehidupan. Bukankah kita hidup dulu baru mati? Lalu kenapa dalam ayat ini Allah berfirman menciptakan kematian dan kehidupan? Ianya bukan merujuk kepada kehidupan di alam akhirat nanti, karena semua itu akan berlaku kepada semua orang. Tapi manusia akan hidup dulu, baru mati, baru kehidupan yang sebenarnya. Maka dalam hal ini manusia dalam hidup menuju kehidupan. Antara kehidupan yang pertama menentukan kepada kehidupan yang sebenar nanti di akhirat melalui proses kematian. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini banyak permainan dan hiburan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar itu adalah di akhirat. Alangkah banyaknya dunia ini dengan hiburan. Apa kurangnya handphone kita yang penuh dengan macam-macam hiburan. Alangkah banyaknya dunia yang kita lalui dalam umur ini dengan permainan, juta macam permainan dalam kita punya handphone. Baru satu alat, belum lagi di rumah, belum lagi di pejabat, belum lagi di jalan, belum lagi di mana tempat yang macam-macam hiburan dan permainan yang menggambarkan betapa benarnya Al-Quran ketika menggambarkan tentang kehidupan di atas muka. Namun ia bukan merupakan satu excuse
Sehingga dengan mengatakan saya tidak minta untuk dicipta di zaman ini, sehingga saya hidup dengan zaman yang penuh dengan hiburan dan permainan, maka saya tidak boleh mempersalahkan bila hidup dengan permainan dan juga hiburan. Itu omongan orang-orang yang nonton, omongan orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikiran. Kalau Anda tahu di hadapan Anda ada api, adakah boleh mengatakan saya tidak mampu berada di posisi yang saya hadapi? Jadi kalau saya masuk dalam api, jangan salahkan saya. Ada orang yang masuk dalam api. Hanya orang-orang tidak berakal juga berpikir demikian. Allah bagi akal kepada manusia untuk menggunakannya. Ini hak, ini batil. Ini baik, ini tidak. Ini ma'ruf, ini munkar. Supaya kita memahami halal tujuh hidup ini mengikut kepada yang menciptakan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Berapa lama kita akan hidup di atas muka bumi ini, dan apa yang akan kita bawa, apa yang akan kita tinggalkan. Siapa di dalam hidupnya ini yang membawa gelarannya sampai ke alam barzakh? Tidak ada. Mungkin hanya ada pada batu nisannya. Siapa yang ada dalam hidup ini membawa sijil yang dia bawa untuk diletakkan di samping kain kafannya, pun mungkin malaikat akan tanya, sijil apa kamu sudah dapat di dunia? Tidak ada. Siapa yang memahami dalam hidup ini bila masuk ke alam barzakhnya, dia akan membawa harta bendanya. Tidak ada. Akan orang sebelum meninggal dunia ahli waris yang sudah berbuat, sebelum dikuburkan ahli waris sudah berbuat akan harta warisan, otomatis akan berpindah harta kepada mati kepada ahli waris, dan tidak ada yang akan dibawa olehnya melainkan kain kafan sahaja untuk menutup auratnya, dan itu pun akan hancur dengan hancurnya tubuh badan, dan amalnya yang kekal menemani. Yadba'ul mayyit salat, akan mengikuti si mati itu juga, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u ithnan, akan kembali meninggalkan si mati, dikuburnya dua, dan juga keluarga. Wa yabqa amaluh, yang kekal adalah amalnya. Dikatakan amal ini kepada manusia umpama bayangan dengan tuan empunya bayangan. Tak akan berpisah antara bayangan dengan tuan empunyanya. Di dalam barzakh, bila seorang itu dibangkitkan di alam barzakhnya, kalau dia orang yang baik, amalnya yang sekian lama diamalkan akan diwujudkan dengan wujud yang indah, hingga orang yang sedang bersendirian di alam barzakhnya terhibur dengan temannya, yaitu amalnya. Ketika ditanya, kamu siapa yang menemani kesunyian, amal itu diizinkan untuk menjawab, saya adalah amal kamu. Sehingga dia berada di alam barzakh lebih selesa ditemani dengan amalnya, berbandingkan di dunia ditemani dengan kawan-kawannya. Sebaliknya, bila dia orang yang di dunia perbuatan maksiat selalu dilakukan, kejahatan, zalim, perbuatannya akan diwujudkan dengan wujud yang menakutkan, sehingga di barzakhnya dia akan mengatakan, siapakah kamu yang lebih menakutkan aku dalam kesunyian aku? Sudahlah bersendirian, sudahlah sunyi, sudahlah sepi, sudahlah risau, sudahlah suram, ditambah dengan teman yang lebih menyeramkan. Siapa kamu? Pergilah kamu. Adalah amal kamu, bayangan kamu. Macam mana akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Kita akan ikut juga kemana? Hanya orang yang berakal akan mempersiapkan dirinya di alam barzakhnya dengan teman yang boleh menyedapkan dan menunjukkan hati dengan amal. Hakikat ini adalah pasti terjadi kepada setiap manusia mukallaf bila berada di alam barzakhnya. Yang berbicara demikian adalah junjungan Nabi Muhammad SAW. Jenazah itu bila dibawa menuju ke alam barzakh,
Dia akan mengatakan kepada yang membawanya, walaupun semua tak mendengar, katanya kadbumuni, segerakan aku, cepat masukkan aku ke dalam liang lahat. Setelah ruh tadi keluar daripada tubuh badan seseorang dengan wangi yang semerbak, dicium wangi-wangian itu oleh malaikat, digiring umpama pengantin yang sedang dikarak, sampailah ke langit, sampailah melepasi lapisan demi lapisan, disambut oleh penduduk langit sebelum proses pengurusan itu berlangsung, sedang berada jenazahnya di atas muka bumi. Orang langit sudah sibuk, makhluk di langit sedang menyambut kedatangannya dengan bau yang begitu bau. Bila sampai kepada Allah dan mendapat redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali ke bumi. Setelah mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia jenazah yang sedang dipersiapkan, ruhnya sedang menunggu, melihat bagaimana jasad itu dimandikan dan juga dikafankan serta disolatkan. Ia mengatakan kadbumuni, cepat. Ruh itu tahu kalau yang membawakan. Ruh itu tahu kalau manusia yang ada sedang menguruskan jenazah itu tak merespon. Tapi ruh itu terburu-buru tidak cepat ingin masuk ke dalam alam kuburnya karena kenikmatan akan bermula di situ. Maka dia minta cepat, tak sabar untuk pergi ke alam barzahnya. Walaupun yang diajak berbicara tidak akan menjawab dan merespon. Kita melihat alam barzakh 3x6 untuk kita memandang dengan mata kasat. Tapi bagi ruh yang tadi sudah wanginya semerbak, dia bukan melihat 3x6. Mata kita tengok 3x6, tapi dia melihat berbeda lain. Alam barzakh yang dilihat olehnya lain dengan mata kasat. Apa yang menyebabkan ruh berkata demikian kalau bukan oleh kerana dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di alam barzakhnya dengan amal saleh. Demikian yang berada pada ruh yang baik. Sebaliknya juga ruh yang tidak baik akan memberikan satu musibah yang besar di alam barzakhnya, lebih teruk daripada keadaan yang paling teruk di dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ambil peluang bulan Ramadan ini untuk kita banyak beramal. Oke, begitulah sekilas tentang masalah hidup di dunia ini. Tidak untuk bersenang-senang, kita harus bersiap diri, kita harus berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal nanti di kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang iman kepada Allah, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, barokah umurnya, dan rezekinya barokah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.